طلعتي والجمال جميل وشك بسمتي ظل ظلينا مولاي أصلي وأسلم دائما. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan hadis nomor 203 sampai 221. Hadis nomor 203 yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Takutlah kalian terhadap kezaliman, sebab kezaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat, dan takutlah kalian terhadap kekikiran, sebab kekikiran telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kezaliman dan kekikiran itulah yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan wanita-wanita yang diharamkan oleh Allah bagi mereka." Hadis riwayat Muslim. Adapun kandungan hadisnya, yang pertama, kezaliman dan kekikiran dikategorikan ke dalam dosa besar yang menyebabkan kebinasaan di dunia dan kesedihan mendalam di akhirat, dan larangan dan peringatan terhadap kezaliman. Selanjutnya, hal-hal yang abstrak tidak berwujud akan berubah menjadi nyata, bisa dicerap panca indera pada hari kiamat dengan izin Allah. Selanjutnya, ketamakan terhadap dunia dan menyeret umat kepada kemaksiatan dan menjerumuskan mereka kepada perbuatan keji. Dan selanjutnya, sifat kikir merupakan musuh setiap orang yang beriman. Dan yang terakhir, kekikiran dan kezaliman termasuk penyebab tersebarnya kejahatan. Selanjutnya, hadis nomor 204 yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kalian pasti akan menunaikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat, sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk akan diberi hak untuk membalas menanduk kambing yang bertanduk." Hadis riwayat Muslim. Adapun kandungan hadisnya, diberlakukan kisas balasan yang setimpal antara binatang, padahal mereka tidak diberi taklif atau beban syariat. Penerapan balasan itu hanya sebagai wujud menegakkan keadilan yang mutlak. Selanjutnya, hak hamba tidak bisa dilanggar hingga ditunaikan kepemilikannya. Selanjutnya, Allah memperlakukan pembalasan serupa terhadap pelaku kezaliman. Selanjutnya, semua binatang akan dikumpulkan pada hari kiamat dan mereka akan dihidupkan kembali seperti yang dialami manusia. Dan selanjutnya, keharusan memberikan hak kepada pemiliknya. Dan yang terakhir, ketamakan terhadap dunia akan menyeret umat kepada kemaksiatan dan menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan keji. Dan selanjutnya, hadis nomor 205 yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia bercerita, "Kami pernah berbincang-bincang tentang haji wada sementara Nabi SAW yang terakhir dan sebagai mohon diri, sedang Nabi SAW berada di tengah-tengah kami, padahal kami sendiri tidak mengetahui perihal haji wada itu, hingga Rasulullah memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah. Kemudian beliau menyebut-nyebut Al-Masih Ad-Dajjal dan bercerita tentangnya. Beliau bersabda, "Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan dia mengingatkan umatnya terhadap Dajjal. Nabi Nuh memperingatkan umatnya mengenai keberadaan Dajjal, begitu pula nabi-nabi sesudahnya. Adapun jika Dajjal telah keluar ke tengah-tengah kalian nanti, maka apapun sifat yang dia sembunyikan, tidak akan ada yang tersembunyi bagi kalian. Sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah mata, sedangkan Dajjal buta sebelah mata, yakni mata kanannya, dan seakan-akan matanya adalah buah anggur yang mengapung, yakni menonjol. Ketahuilah bahwa Allah tidak mengharamkan darah dan harta kalian seperti diharamkannya hari ini, di negeri ini, dan di bulan ini. Ingatlah, bukankah aku sudah menyampaikannya? Mereka
Dan selanjutnya menjelaskan jalan orang-orang yang berbuat keburukan. Dan selanjutnya berhati-hati terhadap berbagai macam fitnah yang dapat dilakukan dengan mengetahui sifat-sifat para tokoh pemicunya dan jalan hidup mereka. Dan yang selanjutnya, dan kasih sayang Rasulullah kepada umat ini dengan mengingatkan mereka agar tidak menjerumuskan ke dalam kezaliman dan fitnah. Dan yang selanjutnya larangan untuk saling membunuh antar sesama muslim, sebab yang demikian itu termasuk perbuatan orang-orang kafir. Dan yang terakhir, darah, harta, dan kehormatan setiap muslim haram untuk dirusak. Dan yang selanjutnya hadis nomor 206. Adapun yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah milik orang lain secara zalim, maka akan dikalungkan pada lehernya 7 lapis bumi. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Pada lehernya 7 lapis bumi, muttafaqun alaih. Adapun kandungan hadisnya, tidak boleh meremehkan kezaliman sekecil apapun bentuknya karena merampas termasuk dosa besar, dan peringatan agar tidak sembarangan menzalimi hak orang. Yang selanjutnya hadis nomor 207 yang artinya dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia bertutur, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah akan memberi tangguh orang yang berbuat zalim. Jika dia menyiksanya, maka dia tidak melewatkannya sedikit pun. Selain itu, beliau membacakan ayat, dan begitulah siksa Rabbmu apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh siksaannya sangat pedih, sangat berat. Quran Surah Hud ayat 102, muttafaqun alaih. Adapun kandungan hadisnya adalah yang pertama, menangguhkan Allah siksaan bagi orang zalim. Dan selanjutnya, orang berakal tidak merasa aman dari tipu daya Allah ketika ia melakukan suatu kezaliman. Dan selanjutnya, istidraj Allah terhadap orang-orang zalim dilakukan secara bertahap. Dan yang selanjutnya hadis nomor 208 yang artinya dari Mu'adz radhiyallahu anhu, ia bercerita, suatu ketika Rasulullah SAW mengutus diriku seraya berpesan, sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab, maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang hak selain Allah, dan bahwasanya aku adalah Rasul Allah. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu, maka beritahulah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu, maka jauhilah olehmu mengambil harta-harta pilihan mereka, dan takutlah kamu terhadap doa orang yang dizalimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab atau dinding penghalang di antara doanya. Muttafaqun alaih. Adapun kandungan hadisnya, yang pertama kali diserukan kepada manusia adalah iman dan tauhid, karena dua hal itu adalah pokok agama Islam. Dan orang yang terzalimi tidak ditolak doanya, dan para imam adalah da'i atau juru dakwah. Dan yang terakhir, zakat dari harta orang-orang kaya merupakan hak orang-orang kafir. Adapun hadis nomor 209 yang artinya dari Abu Humaid Abdurrahman bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia bertutur, Rasulullah SAW pernah memberikan tugas kepada seseorang dari suku Al-Ajji yang bernama Ibnu Lutbiyah untuk mengumpulkan sedekah atau zakat. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia datang kembali dan berkata, ini untuk engkau dan ini hadiah yang diberikan kepadaku. Maka Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar lalu memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah. Kemudian beliau bersabda, amma ba'du.
Sesungguhnya aku menugaskan salah seorang di antara kalian untuk menyelesaikan suatu tugas yang diberikan Allah kepadaku. Lantas dia melaksanakannya dan berkata, ini untukmu dan ini hadiah yang diberikan kepadaku. Mengapa orang itu tidak duduk-duduk saja di rumah ayah atau ibunya sampai hadiah itu diberikan untuknya? Andai kata dia memang berkata benar, demi Allah, tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, melainkan dia akan menghadap Allah Ta'ala pada hari kiamat dengan memikul suatu itu. Sungguh aku tidak ingin melihat salah seorang di antara kalian menghadap Allah dengan memikul unta yang melenguh, sapi yang menguak, ataupun kambing yang mengembik. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat warna putih kedua ketiak beliau, seraya bersabda, "Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan?" Beliau mengucapkan 3 kali. Muttafaqun alaih. Adapun kandungan hadisnya, yang pertama, pemberian hadiah terhadap pekerja termasuk tindakan korupsi dan penyogokan. Dan yang selanjutnya, siapa yang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar akan dihinakan Allah di hadapan manusia. Dan selanjutnya, bila seseorang yang berbuat zalim kelak pada hari kiamat, dia akan datang dengan membawa kezaliman tersebut. Dan selanjutnya, dan ketika berdoa disunahkan untuk mengangkat tangan. Dan yang selanjutnya, hadis nomor 210. Adapun yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa pernah berbuat zalim terhadap saudaranya, baik terhadap kehormatan atau sesuatu hal lainnya, maka hendaklah dia meminta dihalalkan darinya atau meminta maaf. Sekarang juga sebelum datangnya saat ketika dinar dan dirham tidak lagi berarti. Jika dia mempunyai amal salih, maka amalannya itu akan diambil sesuai dengan kadar kezaliman. Dan jika dia tidak mempunyai kebaikan, maka kejahatan orang yang dizalim itu akan diambil dan dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun kandungan hadisnya, haramnya berbuat kezaliman dan perintah kepada pelaku kezaliman agar membersihkan diri dari perbuatan kezaliman sebelum datang suatu hari ketika alasan orang-orang zalim tidak diterima lagi. Yang selanjutnya, hak-hak hamba yang dizalimi tidak diampuni Allah kecuali jika orang yang berbuat zalim telah mengembalikan kepada pemiliknya. Dan yang terakhir, kebaikan dan keburukan akan ditimbang pada hari kiamat sesuai dengan kadarnya. Dan selanjutnya, hadis nomor 211, yang artinya, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anha, beliau bersabda, orang muslim adalah orang-orang muslim lainnya, selamat dari lisan dan tangannya, sedangkan orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Muttafaqun alaih. Lafaz di atas adalah milik Al-Bukhari. Adapun kandungan hadisnya, sebaik-baik muslim dan sesempurna mukmin adalah orang yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak kaum muslimin. Dan yang selanjutnya, perbuatan zalim bisa berupa perbuatan maupun ucapan. Dan yang terakhir, kewajiban meninggalkan kemaksiatan. Adapun hadis nomor 212, yang artinya, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ia bercerita, suatu ketika seseorang yang biasa mengurus perbekalan Rasulullah SAW bersabda, yang bernama Kirkirah meninggal dunia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dia berada di neraka. Maka para sahabat pergi melihatnya. Ternyata mereka mendapati sebuah mantel yang dia ambil dari harta rampasan perang sebelum dibagikan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun kandungan hadisnya adalah diharamkan berkhianat dengan mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan, baik sedikit maupun banyak. Atas dasar itu berkhianat terhadap harta kaum muslimin, sedikit ataupun banyak, secara umum termasuk dosa besar yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Adapun yang selanjutnya hadis nomor 213, yang artinya, dari Abu Bakrah yaitu Nufail bin Al-Harits radhiyallahu anhu,
Dari Nabi SAW, sabdanya, sesungguhnya zaman ini telah berputar sebagaimana keadaannya sejak hari Allah menciptakan semua langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan dan diantaranya ada 4 bulan yang suci, 3 berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan keempatnya ialah bulan Rajab, Mudha, yang jatuh antara Jumada dan Sya'ban. Sekarang ini bulan apakah? Kita para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya adalah lebih mengetahui. Beliau SAW berdiam diri sehingga kita menyangka bahwa beliau akan memberikan nama lain lagi selain dari nama yang biasa. Kemudian beliau bersabda, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Kita menjawab, benar. Beliau bersabda lagi, negeri manakah ini? Kita menjawab, Allah dan Rasulnya adalah lebih mengetahui. Beliau berdiam diri sehingga kita menyangka seolah-olah beliau telah memberikan jawaban lain lagi selain dari nama yang biasa. Kemudian beliau bersabda, bukankah ini bulan haram atau sampai negeri suci? Kita menjawab, benar. Beliau bertanya lagi, hari apakah ini? Kita menjawab, Allah dan Rasulnya adalah lebih mengetahui. Beliau berdiam diri sehingga kita menyangka seolah-olah akan memberikan nama lain selain dari namanya yang biasa. Lalu beliau bersabda, bukankah hari ini hari Nahar, hari raya kurban? Kita menjawab, benar. Beliau bersabda pula, sesungguhnya darah-darahmu, harta-hartamu, dan kehormatanmu adalah haram atasmu. Semua yakni wajib dilindungi. Darah tidak boleh dialirkan, harta tidak boleh dirampas, dan kehormatan tidak boleh dipermalukan atau dihinakan. Sebagaimana juga kesucian harimu ini, di negerimu ini, dan dalam bulanmu ini. Dan engkau semua akan menemui Tuhanmu, lalu Dia akan menanyakan kepadamu semua perihal amalan-amalanmu. Ingatlah, maka janganlah engkau semua kembali menjadi orang-orang kafir sepeninggalanku nanti, yang sebagian memukul leher, sebagian yang lain saling bunuh-membunuh tanpa sadar kebenaran. Ingatlah, hendaknya yang menyaksikan hadir ketika itu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Barangkali orang yang diberi berita itu akan lebih memahami dari sebagian orang yang mendengar sendiri. Kemudian beliau bersabda, ingatlah, bukankah aku telah menyampaikan ini? Ingatlah, bukankah aku telah menyampaikan ini? Kita menjawab, benar. Beliau bersabda lagi, ya Allah, saksikanlah. Muttafaqun alaih. Adapun kandungan hadisnya adalah darah, kehormatan, dan harta orang muslim adalah haram bagi sesama muslim. Karena itulah dia harus menjaga, melindungi, dan membelanya. Dan kewajiban menyampaikan dan menukil ilmu dengan penuh amanah dan kejujuran, yakni setelah memahami dan menghafalnya. Dan setiap muslim akan berdiri di hadapan Rabb-nya untuk dihisab atas semua perbuatan baik yang kecil maupun yang besar. Dan selanjutnya diperbolehkan meriwayatkan hadis sebelum benar-benar menjadi ahlinya, sebab pemahaman bukanlah syarat dalam menyampaikan, akan tetapi hafalannya. Pemahaman manusia berbeda-beda, sehingga mungkin saja orang yang datang kemudian lebih memahami daripada yang terlebih dahulu hadir pada suatu zaman. Dan yang selanjutnya hadis nomor 214, yang artinya, dari Abu Umamah Iyas bin Sa'labah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah telah mewajibkan baginya masuk surga. Kemudian seseorang bertanya, meskipun hanya berupa sesuatu yang sedikit sekali, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, meskipun hanya sepotong kayu arak. Hadis riwayat Muslim. Adapun kandungan hadisnya, diharamkan merampas hak orang lain. Hak orang lain yang diambil tanpa izin akan menghalang pelakunya masuk surga, dan sumpah palsu termasuk dosa besar yang membinasakan. Dan selanjutnya hadis nomor 215, yang artinya, dari Adi bin Amirah radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang kita pergunakan di antara engkau semua sebagai petugas atas semua pekerjaan, kemudian menyembunyikan dari kita sebuah jarum, apabila yang lebih besar dari jarum itu, maka hal itu adalah sebagai pengkhianatan yang akan dibawanya sendiri pada hari kiamat. Kemudian ada seseorang laki-laki berkulit hitam dari kaum Ansar berdiri, seolah-olah saya pernah melihat padanya. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, terima kembali tugas yang Tuan serahkan itu daripadaku." Maksudnya, ia mohon dihentikan sebab takut akan berbuat seorang sebagai petugas. Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa engkau?" Ia menjawab, "Saya mendengar Tuan bersabda demikian, demikian," yakni sabda di atas itu. Beliau SAW bersabda pula, "Saya berkata, sekarang barang siapa yang kami pergunakan sebagai petugas dari engkau semua untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan, maka hendaklah datang kepada kami dengan membawa hasil sedikit atau hasil banyak, kalau sebenarnya dapat banyak. Jadi apa-apa yang diberikan padanya ambillah itu, dan apa-apa yang dilarang janganlah diambil." Hadis riwayat Muslim. Adapun kandungan hadisnya, dalam hadis ini terdapat ancaman keras dan peringatan yang tegas terhadap orang yang berkhianat ketika diberi amanah, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Dan penguasa atau orang yang dipercaya untuk mengurus kepentingan orang banyak harus mengetahui badan-badan mana saja yang dapat dipungut hartanya yang bersifat umum. Dan diperbolehkan menyifati seseorang dengan sesuatu yang ada padanya dengan tujuan mengenalkannya jika hal itu tidak membuat dia marah. Dan kesengsaraan para sahabat dalam kembali kepada kebenaran setelah jelas bagi mereka. Adapun yang selanjutnya, hadis nomor 216, yang artinya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia bertutur, ketika berperang Khaybar terjadi, beberapa orang dari sahabat Nabi SAW datang dan menyebut-nyebut, "Fulan mati syahid, fulan mati syahid," sampai akhirnya mereka melewati seorang seraya berkata, "Fulan mati syahid." Namun Nabi SAW berseru, "Tidak, sesungguhnya aku melihatnya berada di neraka karena dia berkhianat dengan mengambil kain tebal atau mantel yang merupakan harta rampasan sebelum dibagikan." Hadis riwayat Muslim. Adapun kandungan hadisnya, mencuri termasuk dosa besar dan diperbolehkan menggunakan kata syahid untuk menyifati seseorang yang meninggal dunia di jalan Allah. Dan yang selanjutnya, hadis nomor 217 dari Abu Qatadah, yaitu Al-Harits bin Rib'i radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau SAW berdiri berkhutbah di muka orang yang banyak, kemudian menyebutkan kepada mereka bahwasanya jihad fisabilillah dan beriman kepada Allah itu utamanya amalan. Kemudian ada seseorang lelaki berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Tuan jikalau saya terbunuh dalam perperangan fisabilillah? Apakah semua kesalahan saya akan dihapuskan?" Beliau Rasulullah SAW menjawab, "Benar, jikalau engkau dibunuh fisabilillah itu dalam keadaan sabar, mengharapkan keridhaan Allah, sedang maju dan tidak mengundurkan diri." Selanjutnya Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang akan kau katakan sekarang?" Maksudnya, apa yang sudah kau katakan tadi. Orang itu berkata lagi, "Bagaimana pendapat Tuan jikalau saya terbunuh dalam peperangan fisabilillah? Apakah semua kesalahan saya dihapuskan?"
Beliau Rasulullah SAW menjawab, benar demikian asalkan engkau dalam keadaan sabar, mengharapkan keridhaan Allah, sedang maju tidak mengundurkan diri kecuali engkau mempunyai tanggungan hutang, karena sesungguhnya Jibril mengatakan hal itu kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Adapun kandungan hadisnya, hendaknya seorang imam mendorong dan mengingatkan sahabatnya agar memerhatikan amalan-amalan utama dan terbaik, dan berjihad fisabilillah untuk meninggikan kalimatnya dan mengalahkan musuh-musuhnya adalah ibadah yang paling agung. Dan selanjutnya, kesungguhan sahabat Nabi dan mencari amalan-amalan dapat menghapuskan dosa. Dan yang selanjutnya, mati syahid fisabilillah bisa menghapuskan berbagai kesalahan dan dosa. Dan yang selanjutnya, diperbolehkan bertanya dan menyela pembicaraan selama dapat memberi manfaat atau menambah penjelasan. Dan yang terakhir, syarat-syarat jihad adalah sabar atas berbagai hal yang menimpamu, sehingga berjuang di jalan Allah, ikhlas dalam menjalankannya demi menggapai ridho Allah, serta tidak melarikan diri ketika perang berkecamuk. Dan yang selanjutnya, hadis nomor 218 yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, adakah engkau semua tahu siapakah orang yang paling bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak pula harta benda. Adapun kandungan hadisnya, kebangkrutan hakiki adalah kerugian jiwa dan keluarga pada hari kiamat, dan penegasan agar menjauhi kezaliman, khusus yang berupa memakan hak-hak dan menzalimi harta hamba Allah, menumpahkan harta mereka serta merusak kehormatan mereka, dan akal mampu memahami apa-apa yang dipikiran dan dipelajari di dunia yang dengannya segala sesuatu dinilai dan tidak ditimbang. Dan di antara metode pengajaran adalah diskusi. Metode ini terbukti bisa menarik perhatian dan konsentrasi pendengar dan dapat memperbaiki kesalahan secara langsung. Adapun yang selanjutnya, hadis nomor 209 yang artinya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku adalah manusia dan bahwasanya kalian mengadukan persoalan kepadaku. Mungkin di antara kalian ada yang lebih pandai dalam berargumentasi daripada yang lain, sehingga aku pun memberi keputusan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar. Barang siapa yang aku putuskan menang dengan mengambil hak saudaranya, berarti aku telah memberikannya sepotong dari potongan api neraka. Muttafaqun alaih. Adapun kandungan hadisnya, seorang hakim atau penguasa berkewajiban untuk tidak memberi keputusan hingga mendengar langsung pengakuan dari kedua belah pihak yang bertikai. Dan barang siapa diberikan keputusan oleh hakim dengan keputusan yang menguntungkannya, sementara dia tahu bahwa dirinya telah menzalimi saudaranya, maka dia tidak boleh mengambil keputusan itu, karena hal itu merupakan potongan dari api neraka. Dan yang selanjutnya, hadis nomor 220 yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin akan senantiasa berada dalam kelapangan agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun kandungan hadisnya, membunuh jiwa dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam termasuk dosa besar, dan menjaga jiwa manusia adalah salah satu tujuan diutusnya Nabi. Dan selanjutnya hadis nomor 221 yang artinya dari Khawlah binti Amir al-Anshariyah. Dia wanita ini adalah istri Hamzah radhiyallahu anha. Ia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang mempergunakan atau mempelajarkan harta Allah dengan cara yang tidak benar, maka bagi mereka adalah neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun kandungan hadisnya, larangan membelanjakan dan mempergunakan harta kaum
zalimin dengan sewenang-wenangnya secara tidak benar. Dan pelaku perbuatan tersebut akan disiksa di neraka di akhirat kelak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.